نعم سأنشر على الشاشة هذا الكتاب في تيسير البلاغة على شكل PDF. Hari ini kita akan bahas ijaz, itnab, dan musawah sebagai penutup ilmu ma'aninya. Oke, scroll dulu ya. Kita sampai ayo sofah. Ini fasal wasal yang kemarin ya. Nah, ini. Oke. Al-musawah, al-itnab, dan al-ijaz. Kalau kita punya makna di otak itu ada dua makna disampaikan dengan dua lafadz juga, itu biasa aja musawah. Kalau itnab ya, makna yang di otak kita tuh dua aja, tapi kita pakai lafadznya 4. Nah, tapi itnab di sini panjangnya lafadz dia harus berfaedah. Itu yang jadi balagoh ya. Kalau misalkan ternyata lafadznya lebih banyak dari makna tapi nggak berfaedah, nah itu bukan balagoh ya. Harus berfaedah. Nah, di sini titik balagohnya nanti. Terus kalau ijaz, ya udah maknanya itu 4 ya, terus lafadz yang kita pakai 2 gitu, atau malah cuma 1 aja gitu. Jadi maknanya itu 1 fakroh, 1 paragraf gitu. Padahal yang diucapin cuma mubtada khobar contohnya gitu. Jadi yang ijaz di sini walaupun lafadznya lebih sedikit dan maknanya gozir ya, maknanya banyak. Nah, tapi nggak boleh yang ambigu, nggak boleh yang bikin mubham. Ya. Itu titik balagohnya. Pengantarnya dulu ya. Jadi hakikatul musawwir di sini qaulul alfat biqadril ma'ani. Lafadznya sesuai dengan makna. Kalau itnab qaulul alfat aksar minal ma'ani li faidah tuh, harus sampai faidah ya, titik gitu. Jadi alfatnya lebih banyak dari maknanya, tapi lafat yang banyak itu harus berfaedah. Fa'il lam yakun li faidah fahuwa tatwil wa sarsarah. Kalau misalkan nggak ada faidahnya dia bukan balagoh ya. Dia cuma tatwil, dia cuma kayak orang cerewet gitu aja. Terus misalkan nih ada orang ngomong atika yaumal jumu'ati qabla yaumi sabti. Apa sih ini? Ya udah kita udah tahu yaumul jumu'ah qabla yaumi sabt, gak usah dibilang lagi. Ya, itu cuma tatwil aja sarsaroh gitu kan. Kalau ijaz qaulul alfat aqal minal ma'ani lakinnaha wafiyah bil gharad. Nah, di sini jadi kalau ijaz kan tadi lafadznya lebih dikit dari maknanya. Nah, tapi gimana dengan lafadz yang dikit itu udah bisa memahamkan makna yang banyak yang mau disampaikan. Ya, makanya dia harus wafiyah bil gharad. Gak boleh yang malah jadi bikin ambigu, salah paham, gak dimengerti gitu. Jangan yang mubham pokoknya. Fa'ilam tuwafi bil gharad fahuwa ihlal. Kalau misalkan lafadz yang sedikit tapi belum bisa mengantarkan ke makna yang dimaksud dan maknanya itu sebenarnya banyak banget ya. Nah, itu disebut dengan ihlal. Ya. Terus turidul mauqi'an natif. Nah, ini contohnya. Kita masuk ke contohnya sekalian ke aksamnya aja. Nah, tadi kan kita tahu nih kalau ijaz tadi kaunul alfat aqal minal ma'ani tapi harus wafiyah bil gharad ya, harus menyampaikan maksud. Ijaz di sini ada 2 macam, yaitu ada hadaf dan ada qasar. Yang pertama hadaf dulu. Jadi dia itu lafadznya lebih sedikit ya karena ada yang dihadaf, ada yang disembunyikan. Ma'a qarinatin tu'ayyinul mahdhuf, tapi yang disembunyikan di sini harus ada qarinah atau kayak ada kata-kata penjelas setelahnya yang oh ini ada yang mahdhuf sebenarnya gitu ya. Was'alil qaryah. Nah, kalau dari segi majas mursalnya ya, dari segi akal kita udah tahu kalau nggak mungkin kita nanya ke Korea nggak punya lisan yang bisa jawab pertanyaan kita gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di sini was'al ahlal Korea. Nah, jadi ahlannya di sini kalau dari segi ijaz adalah ijaz hadaf. Nanti kalau dari segi majas mursal ya, karena di sini ada alakoh, mahal dan hal. Jadi kita nyebutin tempatnya yang dimaksud adalah orang di dalamnya gitu. Atau kayak contohnya, misalkan kalian nanya, Kak di Azharnya ada jurusan apa aja sih? Was al maktab gitu atau was al idaroh misalnya bilang ke kalian tanya administrasi. Nah, itu kan kalian bukan nanya ke kantor bangunannya kan enggak bakal ada dijawab gitu. Tapi yang dimaksud adalah orang di dalamnya gitu kan. Itu sebenarnya udah termasuk ijaz juga ya. Karena lafadznya konul alfat di sini akol minal ma'ani dan udah wafiyah bil gharad. Kita udah paham. Terus ijaz qasar, nah dia itu lebih dikit lafadznya gara-gara qasar disingkat ya. In saat alfat al-qalilah lil ma'ani al-kasirah. Ya. Mislu walakum fil qisasi hayatun. Nah, misalkan walakum fil qisasi hayatun. Jadi dari hukum kisas itu ada kehidupan kan gitu. Maksudnya apa? Jadi ini maknanya satu fakroh ya.
Misalkan kita kasih makna gini nih, walakum fil qisasi hayatun, ini kalau baca tafsir ya nanti. Walakum fil qisasi hayatun. Nah, idza kana an-nas ya'lamu hukma man qatala qutila. Ya misalnya gitu. Kalau orang itu udah tahu ada hukuman qatala qutila gitu. Fayahsya ayyuktal. Misalkan dia jadi takut akan dibunuh. Nah, makanya dia nggak akan qatala karena dia nggak mau kutila misalnya gitu. Terus maka kalau orang semakin menjaga kehormatan, semakin menjaga jiwanya satu sama lain gitu, nggak saling membunuh gitu misalnya, maka hidup akan menjadi tentram, damai. Nah, jadi hidup itu akan berjalan gitu intinya. Oke, walakum fil qisasi hayatun tuh simpel banget. Alfatnya aqal minal ma'ani. Maknanya bisa aja satu pakroh gitu kan. Tafsirnya panjang banget. Walakum fil qisasi hayatun. Nah, tapi di sini udah wafiyah bil kita udah tahu maksudnya. Coba kalau nggak ada hukum qisas, bayangin. Ya semua akan membunuh satu sama lain seenaknya aja gitu kan. Dan itu nggak akan hidup kayak nggak seimbang jadinya kan. Dan nggak tenang lah hidup ya. Nah, kalau ada hukum Yesus, nah itu akan ada hayah buat kita. Itu ya, jadi ada ijaz qasar, ada ijaz hadaf. Kemudian kita masuk ke itnab. Apa tadi itnab? Saut wadih ya gemah. Pokoknya kalau ternyata tiba-tiba nanti saut munkoti, ya sauti munkoti atau pokoknya sauti wadih. Oke, maknanya, apa? Maknanya. Panjang apa tadi itnab? Panjang ungkapannya tapi maknanya sedikit. Sedikit, lafaznya panjang. Oke, tapi harus li faidah. Jangan lupa ya sampai mengatakan ta'rifnya itu harus yang berfaedah. Kalau yang tadi harus wafiyah bil gurad. Ya, walaupun lafadznya sedikit harus wafiyah bil gurad. Jadi itu syaratnya masuk balagohnya. Jadi jangan kalau kita maunya tadi yang ijaz singkat tapi orang nggak bisa paham. Nah, itu nggak jadi balagoh, nggak jadi balik ya kan. Soalnya nggak nyampe maknanya. Kayak biar jadi balagoh, biar dibalik dia itu harus bil gurad. Nah, kalau yang itnab juga nggak bisa salah balagoh itu nggak berfaedah juga. Kalau kita ngambil walaupun lafadznya lebih dari makna yang mau disampaikan, tapi lafadz yang banyak itu harus ada faedahnya. Nah, faedahnya apa aja sih? Contohnya nih, dikrul khos ba'dal am litanbih ala maziyatil khos. Nah, kan gini, kita menyebutkan yang khusus nih. Sebelum kita nyebutin yang am dulu. Nah, yang khusus pasti udah masuk, udah include gitu di dalamnya yang am. Tapi kita nyebutin setelah nyebutin yang am, kita nyebutinnya host lagi. Kenapa kita nyebutinnya host? Ada faedahnya. Untuk apa? Litanbih ala maziyatil host. Karena kita kayak mau menekankan kalau yang host kita sebutin lagi, padahal dia udah include harusnya di am, tapi kita sebutin sendiri spesial gitu ya. Karena dia punya maziyah. Dia punya keistimewaan. Contohnya, tanazzalal malaikatu waruhu fiha, ya. Kan malaikat Jibril udah termasuk malaikat pada turun, tapi kita bilang ruhu apa? Malaikat Jibril sendiri lagi waruhu fiha. Kenapa? Karena malaikat Jibril kan ada maziyah dari malaikat-malaikat yang lain, ya. Nih, apa maziyahnya malaikat Jibril? Ada di footnote ya. Maziyatuhu annahu ra'isul malaikah. Fahasalat itnab bizidatir ruh ma'adukulihi fil malaikah. Kita tahu malaikat Jibril termasuk malaikah, tapi kita malah nyebutin lagi waruhu fiha. Kenapa? Karena malaikat Jibril punya maziyah sendiri, ya. Sebagaimana malaikat Jibril perantara wahyu Al-Quran, semua yang punya alaqah sama Al-Quran itu bakal punya maziyah, ya kan? Nuzul Quran Ramadan, syahr Ramadan punya maziyah. Nuzul Quran bil Lughah Arabiah punya maziyah. Nuzul Quran itu ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling Khatamul Anbiya, terus yang paling Rasul yang paling gitu kan. Nah, jadi emang semuanya yang punya alaqah sama Quran tuh bakal punya maziyah. Nah, kita talib Lughah Arabiah, talib Filgutul Quran. Nah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini juga nanti sebenarnya kan tatanazzal. Tanazzala ya tanazzalu. Jadi tatanazzalu kan. Di sini juga ada tafsirnya. Nah, kalau yang tadi kan kita udah nyebutin yang am, malaikah. Terus kita nyebutin sendiri yang host, malaikat Jibril. Nah, kalau yang kedua kebalikannya. Kita nyebutin yang am, ba'dal host. Berarti kita udah nyebutin yang host. Nyebutin lagi yang amnya. Li'ifadati syumul. Ya, karena biar kita kayak paham kalau misalkan yang dimaksud itu meliputi semuanya. Yang am juga masuk, ke cuma yang host aja. Gitu. Contohnya, ijtahidu fil balagoh. Misalkan Ana mau bilang ke kalian kan, kalian rajin ya belajar balagohnya. Gitu. Ijtahidu fil balagoh. Nah, sebenarnya kalian juga harus ijtihadnya itu rajinnya juga di semua daras gitu. Makanya
balik lagi ngomong am lagi, habis khos balagoh, kan balagoh termasuk durus ya. Terus balik lagi wa fi durusikum. Karena sebenarnya kalian harus rajinnya di semua pelajaran gitu. Padahal kalau ijtahidu fi durus, ntar balagoh juga include di dalamnya. Tapi kita maunya sendiri ijtahidu fil balagoh wa fi durusikum. Li ifadati syumul ya. Syumul itu yang mencakup ya, meliputi semua. Yang ketiga, nah kenapa sih kita pakai lafadz yang banyak harus berfaedah? Faedahnya buat apa? Al-idhah ba'da ibham li takriril makna bidikrihi marratain. Nah, jadi kita pengen lebih menjelaskan lagi karena sebelumnya tuh agak mubham gitu. Li takriril makna, dan kita kayak pengen menegaskan makna bidikri marratain. Karena kita itu dulu pertamanya, saya memberikan hadiah sesuatu yang berharga. Nah, terus dia itu kan masih mau paham apa nih sesuatu yang berharga. Nah, terus lagi ahda itu Al-Quran. Berarti syai' yang samin itu adalah Al-Quran. Jadi diidoh lagi. Sebenarnya ahda itu syai'an saminan. Sebenarnya langsung aja ahda itu Quran. Ahda itu Quran selesai. Tapi kita kayak bikin sesuatu untuk biar takrir makna. Kalau Al-Quran itu adalah syai' yang samin, kita sebutin dulu ahda itu syai'an saminan. Baru ahda itu Quran. Oke, kemudian al-i'tirad bitawassutil lafdin bain ajza'il kalam li gharat. Nah, kalian udah belajar jumlah i'tiradiyah di Maharah Kitabah atau di alamat tarkim gitu? Udah pasti ya. Jumlah i'tiradiyah yang mana? Hayo. Sama sana. Belum Siapa yang sana. tahu jumlah i'tiradiyah? Itu termasuk di alamat tarkim ya. Kayak misalkan kita ja'a syekh, misalkan ja'a syekh, terus ada bukan dalam kurung sih, tapi 2 strip gitu, hafidhahullah gitu misalkan. Atau kalau misalkan apa terus rahimahullah gitu-gitu. Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam itu jumlah i'tiradiyah ya, kayak jumlah tambahan tapi itu bukan dari inti pembicaraan gitu. Jadi kayak dia topik lain tapi ya pengennya disebutnya di situ gitu. Biasanya isinya doa atau penjelasan tapi yang bukan inti gitu biasanya, jumlah i'tiradiyah itu. Jadi dia itu di tengah-tengah baina ajza'il kalam tapi dia punya goret ya. Wa yaj'aluna lillahil banat. Dari sini kan stripnya dia subhanah gitu. Padahal yang sebenarnya kalam intinya itu kan wa yaj'aluna lillahil banat wa lahum ma yashtahun. Nah, waktu lillahil banat terus ada strip subhanah itu jumlah i'tiradiyah. Nah, jadi jumlah i'tiradiyah termasuk di itnab ya. Terus yang kelima tadyil. Tadyil itu dail kan artinya ekor kan. Nah, jadi kayak ngekor gitu ya, ada jumlah yang ngekor. Wa ta'kib ya, ta'kib itu komentar atau perkataan selanjutnya gitu kan. Ta'kib jumlah jumlah bi ukhra tashtamilu ala makna. Contohnya ja'al haq wa zahaqal batil. Sebenarnya itu udah cukup. Terus lagi innal batila kana zahuqa. Kan tadi udah zahaqa al batil, ya kan? Terus ditambah lagi innal batila kana zahuqa gitu. Karena di sini di tadyil atau ta'kibu jumlah bi ukhra tastamilu ala maknaha. Jadi maknanya diulang lagi ya. Terus itu ditakib atau bentuk komentar lah. Terus yang keenam ihtiras. Ihtiras itu menjaga ya, menjaga dari apa? Wahwal ityan fi asna'i kalam bima yarfa'ul iham. Jadi menjaga dari salah paham. Nah, akhirnya pakai itnab ala kulli syai'in ma qalallaha batilu. Nah, kan di sini ala kulli syai'in ma qalallaha batilu. Jadi segala sesuatu itu yang tidak disertai Allah itu batil kan. Nah, jadi ala kulli syai' ma qalallaha batilu. Nah, di sini itnab juga. Tadinya kita udah bilang kulli syai'. Nah, kulli syai' di sini yang ma qalallah aja, yang tidak disertai Allah, enggak pakai bismillah, maksudnya bukan sesuatu yang minallah ilallah gitu-gitu. Terus ya ada takrir. Jadi itnab itu juga terjadi karena ada pengulangan kata. Nah, tapi pengulangnya itu nggak boleh yang ghairu faidah ya. Harus yang berfaedah, yaitu li taukidil makna. Li taukidil makna fa inna ma'al usri yusra. Terus ditakrir lagi inna ma'al usri yusra. Nah. Terus ada lagi litulil fasl.
Ya, inna tilmidan yattaqi rabbah wa yudakir durusah wa yuhafid alal adab ma'a mu'allimihi wa ikhwanihi innahu lahariyun bin najah. Nah, itu kan itnab ya. Nah, sebenarnya bentuk yang ijazahnya gimana? Bentuknya gini. Asluhu inna tilmidan mujtahidan adiban lahariyun bin najah. Jadi murid yang dia tuh tekun, yang dia tuh beradab, pasti dia udah niscaya dia akan sukses kan gitu ya. Nah, jadi dia itu mujtahid sama adibnya itu ditafsilkan, didetailkan. Mujtahidnya yang gimana? Ya yang taki yang gimana? Ya taki robbah. Yang mujtahid yang gimana? Yudakir durusah wa terus yang adib yang gimana? Yuhafid alal adab ma'a mu'allimihi wa ikhwanihi innahu lahariyun bin najah. Nah, di sini kan ada penjelasan yang panjang gitu.